Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pernah gak sih merasa bahwa kamu terlalu berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Atau justru pernah merasa bersalah karena dirimu kurang baik dalam beradaptasi dengan orang di sekitarmu? Nah, hal itu adalah problem yang pernah aku alami. Kali ini aku akan sedikit berbagi cerita mengenai problem yang pernah aku alami pada waktu SMA dulu. Honestly, aku adalah seorang introvert. Untuk kamu yang juga seorang introvert, pasti sudah tahu bagaimana rasanya ketika seorang introvert keluar dari zona nyaman. Pertengahan SMA, aku dihadapkan lagi pada situasi akan hal yang paling gak aku sukai, yaitu beradaptasi. Sounds like, wah kok bisa? Nyatanya memiliki personality yang baru di lingkungan yang asing selalu berhasil membuatku kewalahan akan hal itu. 1 tahun lamanya berdiam diri di zona nyamanku, suatu keadaan berhasil merenggut kenyamanan itu. Mungkin belajar secara offline adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar siswa, selayaknya aku saat itu. Tapi mungkin aku adalah orang berbeda dari mereka kebanyakan. Aku akui belajar secara offline itu memberikan suasana yang gak akan pernah kita dapatkan ketika belajar online. Namun sayangnya, pandemi 1 tahun aku itu berhasil membuatku merasakan makna nyaman yang selama ini mungkin hanya ada di hayalan saja. Lagi-lagi waktu dan keadaan berhasil menarikku untuk keluar dari zona nyaman. Mau tak mau aku harus kembali dihadapkan pada kenyataan yang sebenarnya. Awalnya rasa excited itu muncul karena aku bertanya-tanya, apakah hal baru ini akan memberikan kenyamanan yang lebih? No one knows, siapa tahu aku suka bosan dengan kesendirianku yang kemarin itu. Namun nyatanya, hal itu tidak berjalan semulus yang aku bayangkan. It's so hard to me to be the new. Aku dihadapkan lagi pada situasi yang mengharuskan aku untuk memulai suatu hal yang baru, menjadi diriku yang baru, dengan personality dan kebiasaan yang baru, dan lingkungan yang baru. Semuanya serba baru. Aku memang tidak begitu baik dalam hal bersosialisasi dengan orang baru. Apalagi jika orang-orang baru itu akan memberikan prejudgment yang buruk terhadap personalitiku saat itu, yang mungkin sedikit berbeda dengan kebanyakan orang-orang. Aku kewalahan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya membuatku tidak nyaman, atau apapun itu yang mengganggu pikiranku. Bahkan aku sempat memaknai bahwa hidup ini terlalu jahat untuk diriku yang berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin sebagian orang untuk mendapatkan energi buruk, yaitu dengan cara berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Meanwhile, aku hanya bisa mendapatkan energi itu ketika aku sendirian. Hingga pada akhirnya aku menyadari bahwa tidak masalah untuk menjadi beda. Bahkan seharusnya hanya aku yang bisa memegang kontrol atas diriku sendiri. Mendengar pendapat orang lain itu bagus, namun jangan sampai hal itu membuat kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Aku sempat bertukar pendapat dengan beberapa orang dan dengan tanggapan yang berbeda pula. Satu kalimat yang sebenarnya gak begitu buruk, namun bisa membuka sedikit pikiranku, adalah hidup itu bukan hanya tentang kamu. Honestly, pertama kali aku mendengar statement itu, aku merasa seperti orang yang benar-benar kesulitan. Apakah
aku salah menjadi orang yang berbeda? Salahkah personalitiku saat ini? Atau haruskah aku mengutamakan kemauan orang lain dibandingkan dengan kemauan diriku sendiri? Ribuan pertanyaan langsung mengerubungi isi pikiranku. Tapi, jika memang hidup ini bukan hanya tentang diriku, maka seharusnya hidup ini pun bukan hanya tentang kata mereka. Kita hidup dengan segala perbedaan yang ada, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Mulai dari perbedaan pendapat dan sudut pandang, hingga perbedaan dalam menyikapi suatu hal yang hadir dalam hidupnya. Lain orang, lain pula tanggapan yang aku dapatkan. Setelah akhirnya aku menceritakan masalahku kepada orang yang berbeda, nyatanya aku tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Masih ada orang yang berbeda. Hingga akhirnya aku sadar bahwa seseorang cenderung sulit untuk merasakan sesuatu yang tidak benar-benar mereka alami. Sebagaimana problem yang aku alami saat itu. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki problem itu selain berdamai dengan diri sendiri dan merasa tidak masalah untuk menjadi beda. Mulai dari menempatkan diri pada orang yang tepat, belajar untuk berkata tidak, dan melihat suatu hal dari sisi yang lebih baik lagi. Perlahan hal itu membuat energiku sedikit demi sedikit pulih. Bahkan seperti ini, energi itu baru bisa benar-benar aku rasakan pada malam hari kemarin setelah aku merenungi problem itu. Malam di mana aku benar-benar kembali memegang kendali atas apa yang ingin aku lakukan sendiri. Di mana aku bisa beradaptasi tanpa perlu mengubah jati diriku saat ini. Dan merasa tidak masalah untuk menjadi beda. Sebenarnya, tidak ada yang salah terhadap perbedaan yang ada pada dirimu. Dan beradaptasi nyatanya tidak seburuk itu. Hingga akhirnya aku bisa berdamai dengan diri sendiri tanpa perlu merasa berkorban atas sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar aku inginkan. Tidak masalah menjadi beda, karena semua orang memiliki hak untuk memegang kontrol atas pilihan hidupnya. Thanks yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.